Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada teman yang lain agar mereka dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini, kabar terbaru kami bagikan kepada para ASN PNS, demikian juga kepada para pensiunan. Informasinya Bapak Ibu disampaikan, disetujui gaji 13 PNS 2025 akan cair pada waktu ini. Info besaran dan 2 peraturan resminya. Nah, mengenai informasi ini Bapak Ibu, kapan gaji 13 PNS disetujui untuk dicairkan? Demikian juga dengan informasi besaran yang akan Bapak Ibu terima. Mari kita ikutin kabarnya di muat tribunkaltim.com dan berikut selengkapnya. Disetujui, gaji ke-13 ASN TNI Polri akan cair pada waktu ini. Info jadwal, besaran, dan 2 peraturan resminya. Inilah info terkini seputar gaji ke-13 2025 kapan cair. Jadwal pencairan gaji ke-13 dan ke-14 lengkap dengan besaran telah resmi rilis. Gaji 13 merupakan salah satu langkah tegas pemerintah untuk menjamin kesejahteraan para pensiunan PNS, terutama dalam waktu-waktu yang krusial. Dan melalui informasi ini, Bapak Ibu, kita diberikan informasi terkini mengenai seputar gaji ke-13 yang akan dicairkan pada waktunya, sebagaimana jadwal telah ditetapkan, dan nanti informasi ini akan memberikan penjelasan kepada kita. Berbeda dengan gaji pokok pensiunan, gaji 13 ini tidak dicairkan satu kali per bulan, namun ini hanya dicairkan satu kali per tahun saja. Maka sudah tentu bahwa nominal dari gaji 13 pensiunan PNS akan jadi lebih besar ketimbang gaji pokok biasa yang mereka peroleh. Melalui PMK nomor 23 tahun 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan terkait dengan jadwal pelaksanaan pencairan gaji ke-13. Dalam peraturan tersebut, maka ditetapkan bahwa pencairan gaji 13 akan dilakukan pada bulan Juni. Ini adalah waktu paling cepatnya. Namun, Anda harus tahu bahwa masih dimungkinkan untuk gaji 13 cair lebih lambat dari apa yang disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan terbaru. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hakim, prajurit, TNI Polri, serta para pensiunan. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima, kata Presiden dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Istana Negara. Presiden mengungkapkan besaran THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada aparatur negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100% bagi ASN pusat, prajurit, TNI Polri, dan para hakim. Sedangkan bagi ASN daerah diberikan dengan skema yang sama seperti ASN pusat, namun disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Bagi pensiunan, diberikan sebesar uang pensiun bulanan, kata Presiden. Presiden juga menuturkan bahwa THR bagi aparatur negara akan dicairkan 2 minggu sebelum Idul Fitri, yakni mulai Senin 17 Mei. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2025 bertepatan dengan awal tahun ajaran baru sekolah. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran, ujar Presiden.
Selain itu, Presiden menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, khususnya dalam menghadapi tingginya mobilitas dan konsumsi selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, di antaranya penurunan harga tiket pesawat setidaknya sebesar 13 hingga 14% selama 2 minggu masa liburan Idul Fitri, dan penurunan harga tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran. 3 pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD, dan keempat, bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir online yang baru saja diumumkan pada hari kemarin. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajarannya yang telah bekerja keras dalam menyiapkan kebijakan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas, ungkap Presiden. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. 2 peraturan resmi pencairan gaji ASN. Pertama, PP nomor 11 tahun 2025. Peraturan pemerintah yang saat ini telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo di dalamnya menyebutkan soal pencairan gaji 13 baik PNS dan pensiunan. Dalam aturan tersebut dikatakan bahwa gaji 13 akan cair paling cepat pada bulan Juni 2025 nanti. Hal ini tentu menjadi suatu kabar baik. Kedua, PMK nomor 23 tahun 2025. Peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang mana juga menyatakan bahwa gaji 13 cair paling cepat Juni mendatang. Selanjutnya, berikut adalah apa saja yang masuk komponen gaji 13 pensiunan. Pertama, tunjangan anak, gaji pensiunan pokok, tambahan penghasilan pensiun, tunjangan suami istri, dan tunjangan pangan. Berikut kelompok yang berhak menerima gaji ke-13 dan ke-14. Pemberian gaji ke-13 dan ke-14 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Berdasarkan aturan tersebut, pihak yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14 adalah PNS, calon PNS P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pegawai non-ASN juga berhak menerima gaji ke-13 meski belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, paling singkat selama 1 tahun, asalkan pertama telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13. Berikut telah ditetapkan menerima tunjangan hari raya dan atau gaji ke-13 oleh pejabat pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak lain yang berhak menerima gaji ke-13 dan 14 adalah pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural sesuai pasal 3 ayat 3 huruf F dan J PP nomor 14 tahun 2024. Dan Bapak Ibu dimanapun berada, demikian saja informasi yang dapat kami bagikan pada kesempatan ini, dan sampai ketemu kembali. Salam.